Shalom. Shalom. Saya percaya semuanya hari ini kabarnya luar biasa. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita pertama-tama sambungkan hati kita. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Bapak. Tuhan, saat ini Bapak, kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapak, untuk menyembah-Mu Tuhan. Amin. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu Bapak kami ada hari ini Tuhan. Bapak, kami mau bernyanyi bagi-Mu Bapak, berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita akan puji dan menyembah Tuhan, Allah kita yang penuh kasih, yang telah memberi
segala segala pujian kami Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu ya Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi Engkau pandang berguna rupa. Engkau mengasihiku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama
Semuanya ada sukacita, amin. Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan membuka rumah persaksian. Bagi teman-teman yang mau berbagi kesaksian, mungkin terlebih dahulu saya mau berbagi kesaksian saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya mengucap syukur saudara kasih Tuhan karena saya dapat melalui hari-hari saudara kasih Tuhan. Sekaligus saat ini sedang ada di tempat ini. Walaupun awalnya saudara kasih Tuhan berat kali rasanya. Jadi setelah saudara kasih Tuhan saya ada 2 bulan di dalam tahanan Polresta saudara kasih Tuhan, doa saya berubah. Saya sempat berdoa, Tuhan, biarlah besok pagi ketika saya buka mata saya tidak ada lagi di sel ini, biar saya ada di surga aja. Sumpah saudara kasih Tuhan, saya waktu itu puasa seminggu untuk Tuhan biarlah aku langsung diambil aja. Ini gak bohong saudara, saking saya depresinya. Jadi pertama kali itu saudara kasih Tuhan, rambut saya rontok semua. Karena itu apa ini kan? Jadi pertama kali sampai ke Polresta saya rasa ngeri saudara kasih Tuhan. Pernah nggak di sini ada yang nonton film Mortal Kombat? Mortal Kombat kan ada yang teng bukan kalau ini Mortal Kombat baru ada banyak tangan juga kayak dari neraka. Jadi saya sampai di Polresta itu saya karena tahu karena begitu nyampe kan saya nggak tahu, saya belum pernah asli di penjara, bersuara di penjara pun belum pernah. Jadi masuk ke saya nggak tahu penjara itu apakah ini TV kan nggak ada ya gitu kan. Jadi nyampe saya di Polresta saudara kasih Tuhan, itu kan orang sepi, tiba-tiba begitu ada yang baru dia itu suara kan dari mana muncul kan, tiba-tiba tangan dulu saudara. Saya merasa gelap, orang apa ini? Langsung mereka goyang-goyang keren. Saya berjalan ada yang kepalanya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Pokoknya muka semua di pintu karena nggak ada jendelanya, pintu kecil gitu kan, semua orang melihat. Semua pada mengintimidasi, mengintimidasi saya. Ada yang bilang, komandan, kasih aja di kamar ini, biar saya pakai dia. Wah, benar juga itu ini kan. Belum nyampe lagi ketemu sama polisi yang jaga. Polisi yang ngomong ini saudara Kester. Setelah ditanya kan dia suruh dulu tahanan sedia untuk ngomong dulu kan, mengintimidasi dulu. Setelah diintimidasi baru ketemu sama Pak itu kebetulan sih polisinya baik, Pak Baru sebenarnya. Tetap tadi intimidasi dia. Jadi ditanya dia, disuruhnya cari rotan katanya. Jadi datang si kawan ini nggak dapat rotan nggak ada, cuma hanya akal-akalan bapak ini aja, cuma ngomong aja. Sama tampingnya ini, sama tahanan, karena nggak ada rotan di mukanya semua sapu itu sama pel-pelan itu ada 4 batang itu biasanya. Maka ada rotan ini aja lah pak. Banyak itu kita kan 4 batang sapu gitu kan. Baru sekalian pak, karena ada rotan ini kan agak pelan pak. Jadi ini aja sekalian untuk balsam liga pak ya pak. Sekalian aja kita terjadi pakai balsam ini katanya. Ngapain saya ini Tuhan? Gitu kan dari suruh buka baju lalu ditanya semuanya. Jadi kamu gimana mau kamu? Maksudnya gimana pak? Kan? Kamu mau gimana mau kamu? Kamu mau dipukulin atau enggak? Loh, kalau bisa jangan dipukulin lah pak. Saya gitu. Karena waktu ditanya sama saya jawab kan, kalau bisa jangan lagi dipukulin pak. Oh oke, kalau kamu dibuka mau dipukulin udah. Diam-diam lalu dikasih masuk kamar begini sama saya jangan apa-apa yang lainnya. Puji Tuhan dalam hati saya kan kok ini kok bisa tiba-tiba bapak ini nanya apa mau saya gitu kan. Tapi ya itulah pilihan Tuhan saudara Tuhan. Kalau saya mendengar cerita orang di hutan batak itu katanya berkali kalau kasus-kasus kita ini masuk. Tapi bersyukur saudara Tuhan karena saya masuk dan Tuhan pelihara saudara Tuhan. Di hutan sesungguhnya saudara Tuhan saya sudah sempat tidak ada semangat lagi untuk maju pelayanan WM di gereja itu kan saya nggak ada kayak sama sekali saudara. Disuruh saya pegang tangan saya nggak mau karena memang waktu itu lagi goyang-goyang ya saudara. Tapi bersyukur saudara Tuhan, saya pernah saksikan di tempat ini. Saya minta dikirim ke Lampung Selatan karena keluarga di Bandung semua. Saya nggak ada keluarga di Pinang ini saudara. Dan sampai saya rela untuk saya mau request aja deh untuk Lampung Selatan karena nggak tahan di hutan Batak lama kali saya. Saya minta request 3 kali dikembaliin saya. Kok dikembaliin gitu kan begitu kok dikembaliin pula gitu bukan lulus saya kan lolos saya kan bukan Batak. Tapi saudara Tuhan begitu dikembaliin 3 kali ada pengiriman ke Pinang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan di Pinang nggak ada saudara. Tapi kalau memang Tuhan mau saya ke sana ya udah biarlah berhasil duit yang ini saya balikkan sama mereka gitu kan. Puji Tuhan saya langsung dikirim ke sini saudara. Dan sampai di tempat ini saya diberikan semangat kembali untuk
boleh berdiri di depan saudara saat ini sampai Tuhan. Sejujurnya udah sempat saya nggak semangat lagi mau berdiri di depan Tuhan dan semangat. Tapi di tempat ini saudara saya bersyukur karena persekutuan kita itu berbeda. Saya rasa kalau saya ada di Lapas Batu saya mengumpulkan kan, saya tanya gimana di sana kondisinya kan berbeda sama seperti di sini. Ya mungkin saya masih seperti di hutan saudara ibadah sih ibadah, tapi mungkin saudara semangat saya belum kembali saudara. Tapi di tempat ini saya bersyukur Tuhan berikan saya turun berat badan sampai Tuhan dari saya ditahan itu 74 dikirim ke sini 62 kilo. Berapa kilometer? Lebih 10 ya? Lebih 10 kilo saya turun. Di rumah sakit itu luar biasa. Padahal makan terus saudara. Saya nggak ada nggak makan di hutan makan terus. Malah karena dekat orang tua busuk sekali sebulan pasti busuk, sekali 2 minggu pasti busuk. Jadi saudara Tuhan ini makan lancar, makan enak saudara Tuhan. Karena saya ada teman saya makan keluarganya pegawai di situ. Jadi hari-hari sekali seminggu udah pasti perbaikan gizi sama dia. Itu belum orang tua saya masih orang tuanya dan sekali seminggu perbaikan gizi. Tapi kok berat badan saya 62 kilo. Tapi saudara Tuhan ketika saya sudah di sini sudah semangat lagi beribadah, saudara bisa lihat badan saya. Haleluya. Ini karena banyak makan mie. Haleluya. Demikian saudara Tuhan kesaksian saya kiranya memberkati saudara. Saya percaya mungkin teman-teman juga mengalami mungkin apa yang saya alami atau masih sedang dalam keadaan lalu kapan saya mau keluar ini lalu masih lama ini. Ya saya bersyukur sih saya nggak sampai maksimal saudara Tuhan. Saya yang memberatkan saya saudara Tuhan di persidangan status saya sebagai pelayan itu memberatkan saudara Tuhan. Jadi ada tokoh agama yang lain sama kasusnya dia maksimal dikasih saudara Tuhan. Dia lah sudah minta maaf maksimal saudara Tuhan. Saya dituntut 10, saya bersyukur saudara Tuhan cuma kena 8. Ya apapun itu saya bersyukur saudara Tuhan. Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang baik saudara Tuhan. Demikian saudara Tuhan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin masih ada teman-teman yang mau berbagi bagi kita kali ini? Tidak ada. Kalau tidak ada kita akan siapkan hati kita akan menerima berkat firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Mari saudara Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur buat semua kasih Tuhan. Biarlah kita menjadi tanah yang subur saudara Tuhan, tanah yang berbajak saudara Tuhan sehingga siap menerima benih firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan selama ini bagi kita. Bahkan hingga detik ini Tuhan masih baik dalam hidup kita.
Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Saya baca ayat yang ganjil, ayat 1. Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita memperbanyak dengan apa yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan kebaikan iman tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kamu belum sampai mencucurkan darah, Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakui sebagai anak. jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah mendapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika orang berbuat sebagai ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak Bapa. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang baik, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam keputusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu perbuatanlah taat yang mahal dan lutut yang mulia. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpecok, tetapi menjadi sembuh. 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan berjalan berusaha, sebab tanpa berusaha tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak keturunannya untuk spirit makanan. Ayat 17 kita baca sama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia akan menerima berkat itu, ia menolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan kayu mata. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini semua sehat-sehat. Katakan amin. Hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Ibrani. Ya, di situ dikatakan nasihat supaya bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Artinya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus memiliki yang namanya iman. Sama-sama katakan iman. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini
terbentuk, makanya kita percayai. Tetapi kalau saya sendiri, memang saya sudah sejak dilahirkan saya sudah orang Kristen karena keluarga saya orang Kristen. Namun dalam perjalanan hidup kita, ketika kita dikatakan sebagai orang Kristen, mulai dari kecil kita dibawa ke sekolah minggu, ya. Habis sekolah minggu, kalau saya dulu HKBP dibawa ke Marguru Malua saat remaja, ya, Marguru Malua TSI, ya. Habis itu masuk kita ke dewasa muda. Habis dewasa muda menikah, dan sekarang sudah ibadah umum. Artinya dalam perjalanan hidup kita, kita sudah ditanamkan bahwa orang Kristen itu harus memiliki iman. Namun di sini dikatakan iman seperti apa yang kita miliki? Bagaimana kita bisa mampu memiliki iman? Dalam firman Tuhan ini diajarkan. Ya. Makanya dikatakan di situ dalam berikutnya dikasih tahu di situ nasihat supaya bertekun dalam iman. Kenapa judul firman Tuhan ini dimunculkan? Ternyata orang yang sudah percaya kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan imannya, di tengah-tengah perjalanan hidup, ada proses yang kita alami, ada proses yang mengikuti kehidupan kita. Banyak yang tumbang, banyak yang jatuh, banyak yang hilang. Maka di ayat yang ke-17, di ayat yang Ibrani 12, di ayat yang ke-17 itu memang peringatan keras. Ya, peringatan keras ayat 17-nya. Perjalanan hidup kita ke depan. Mungkin firman Tuhan, bukan mungkin, firman Tuhan sampaikan umur manusia itu 70 tahun. Kalaupun lebih dari situ itu kasih karunia dan sakit penyakit. Sekarang umur saya sudah 43. Masih ada umur yang Tuhan janjikan yang saya pegang. Nah, kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan. Namun saya percaya kepada Tuhan bahwa umur saya Tuhan sampaikan ke situ. Masih ada berapa puluh tahun lagi. Dalam perjalanan iman saya ada proses banyak dari kanan kiri depan belakang. Bagaimana iman saya? Apakah saya tekun di dalam iman? Atau saya tumpang? Atau saya terseret-seret? Itu yang kita mau pelajari hari ini. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di tempat ini, seperti kesaksian teman kita tadi, ada proses di dalam kehidupannya. Ketika masalah ada, membuat kita lemah, membuat kita goyah, tidak bersemangat lagi. Semua ada waktu, ya, ada waktunya. Tapi memang teman-teman dikatakan, engkau akan naik, tidak akan turun. Engkau akan kepala, bukan menjadi ekor. Itu Tuhan. Tapi realita kehidupan, kadang kita kuat, ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita semua sudah menjalani untuk Bapak Ibu. Ya, proses kehidupan. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu.
sesuatu yang besar, tetapi kita tidak melakukan yang besar, tetapi kita melepas yang besar. Ya, terjadilah penipuan, terjadilah korupsi, terjadilah hal-hal yang tidak baik. Makanya dikatakan di situ, marilah kita menanggalkan sebuah beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Jadi saya percaya kepada bapak-bapak, ketika bapak-bapak ada di sini sudah memutuskan untuk mau belajar, ya, ini saya katakan mau belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan, menanggalkan segala dosa yang merintangi, dosa apapun itu. Saya tidak mau menuduh dan saya tidak mau menghakimi. Setiap kita yang ada di sini, baik saya juga harus belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang merintangi kita, apapun yang membuat mengikat kita, kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, hari ini mari kita tinggalkan. Katakan amin. Supaya perjalanan iman kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Jangan kita menjadi orang munafik. Ya. Jangan kita menjadi orang munafik. Saya percaya kalau kita masih ada di bumi ini, tidak ada yang kebal dengan dosa. Ya. Tidak ada kebal dengan dosa. Namun firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Dia akan memberkati kamu. Ya. Kita mengaku dosa kita, tapi ada juga firman Tuhan katakan jangan kamu sampai jatuh kepada dosa yang sama, mengulangi dosa itu. Ketumbangan macam kita. Jangan lagi kita jatuh ke situ. Oke, selanjutnya dikatakan di situ di ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perjalanan hidup kita mau sampai kepada goalnya Tuhan, kepada kehendaknya Tuhan. Ada banyak tantangan yang kita mau hadapi. Firman Tuhan katakan bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Makanya orang percaya ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini yang memampukan kita untuk kita tetap mampu berjalan melewati setiap rintangan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan rambu-rambu. Oh, Miguel, ini tidak berkenan. Oh, Miguel, kamu sudah terlalu jauh melenceng. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini yang selalu mengingatkan kita. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak Ibu sesuai kebenaran firman Tuhan ini, mari mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau masih mata kita ini belum bisa fokus kepada Tuhan, maka hal-hal yang ada di sebelah kanan kiri kita bisa menjebak setiap kita. Ya, siapa di sini yang tidak mau melihat yang indah-indah? Pastilah ya, pasti. Bapak-bapak, laki-laki, apa-apalah, minta rokok, ya kan? Kemarin saya dengan tetangga saya jalan-jalan ke daerah Kujang inilah, Jumat malam gitu. Jadi tetangga dia bilang gini, yuk kita jalan-jalan aja, naik mobilnya mereka ya. Kalau saya sih nggak terlalu mau, tapi anak-anaknya namanya anak-anak dia jalan-jalan mau ya kan. Nah, di dalam perjalanan itu di mobil itu kebetulan mereka Muslim, dikatakan begini, Ibu Abigail, memang orang Kristen itu bisa minum alkohol ya. Karena saya punya tetangga di Kijang, kalau namanya perayaan Natal atau Tahun Baru, di depan orang tuanya mereka minum alkohol. Dan memang disuruh orang tua nggak apa-apa diminum gitu. Menurut ibu, memang orang Kristen itu bisa minum alkohol ya? Ya, ya kan? Ini orang Muslimnya yang bertanya. Jawabnya harus hati-hati menjawab, harus punya hikmah. Nanti kalau saya bilang aku nggak bisa minum alkohol, dia bilang aku nggak mau minum alkohol. Kan? Jadi saya bilang semua artinya gini, alkohol itu tidak baik kepada tubuh. Tetapi kalau dikonsumsi tidak sampai merusak pikirannya, boleh.
dari semua penjuru memaki-maki Yesus. Betul? Betul Bapak Ibu? Adakah Tuhan Yesus jadi lemah? Adakah dia mundur? Dia tetap teguh kepada Bapa. Seperti itu, sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau seperti barang antik yang dibuat di atelase. Tahu ya atelase Bapak Ibu? Atelase itu orang menjual toko, dia ada kaca di depannya itu, di situ disodorkan barang-barangnya yang berkualitas, ya kan? Dan ketika kita datang sebagai pengunjung, kita melihat barang-barangnya, ini antik, ini begini, ini begini. Dipamerkan dia di situ, diperlihatkan barang-barangnya itu supaya kita bisa melihat. Ketika kita melihat dari sudut, dari bagian berapa sudut, dari fakultas segala macam, oh barang ini berkualitas, oh saya cocok yang ini. Seperti itulah kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan harusnya hidupnya itu seperti barang antik yang bisa dipertontonkan dan memiliki nilai yang baik, nilai yang tinggi, kualitas yang tinggi. Dari setiap ekspektasi yang ada mengatakan bahwa orang Kristen itu betul-betul murid Kristus yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai ayat 3 mengingatkan setiap kita dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, biarlah kita boleh menjadi kesaksian yang indah di hadapan setiap orang di sekeliling kita. Amin. Ya, memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik belum tentu benar, benar pasti sudah baik. Dunia mengatakan oh dia baik, tapi belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ekspektasi kita harus sesuai dengan kebenaran. Amin. Yang kedua yang saya dapat dari sini, poin kedua yaitu, saya mau lihat dulu di dalam Ibrani ini Bapak Ibu, kenapa dikatakan menjadi kesaksian yang hidup. Nanti di tempat masing-masing coba baca pasal 11 ya. Dalam pasal 11 itu mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-35 dikatakan di situ, oleh karena iman Abraham, oleh karena iman Henok, oleh karena iman, semua di situ benar. Oleh karena iman mereka, perjalanan iman mereka, mereka di sini tercatat dan menjadi saksi yang hidup kepada setiap kita. Tidak perlu kita mencari figur di luar sana. Ya, tidak perlu kita mencari kira-kira siapa ya orang yang perlu saya tiru. Nggak perlu. Ini dalam firman Tuhan. Semua dikatakan di situ di dalam Ibrani 11. Karena iman Nuh, karena iman Abraham, karena iman Ishak, Yakub, perjalanan iman mereka yang menjadi kesaksian bagi kita.
dalam hal segala pun. Semua kalau tidak ada disiplin atau firman Tuhan yang membatasi manusia, memang manusia itu bisa saling memakan. Ya, di dalam itu dikatakan janganlah kamu saling membinasakan. Membinasakan saling menerkam, memakan. Saya tidak perlu jabarkan lagi. Artinya, kalau kita mau menjadi kesaksian yang baik, yang manis di hadapan Tuhan, kita harus siap didisiplinkan. Amin. Amin. Dan dalam proses menghadapi disiplin, biarlah kita terus mata kita tertuju kepada Tuhan. Yes. Sakit, nah seperti yang dibilang si adik tadi, ya kan? Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang berapa tahun, saya tidak tahu. Tapi itulah cara Tuhan mendisiplinkan setiap kita. Dalam menjalani proses itu, apakah Bapak Ibu harus terus berseru-seru sampai menyelesaikannya? Ataukah Bapak Ibu terus menyalahkan orang lain? Saya percaya Bapak-bapak yang ada di tempat ini dalam menjalani disiplin itu andalkan Tuhan. Amin. Ya. Karena hati yang gembira adalah obat yang maju. Haleluya. Amin. Dan itu membuat kita sehat, jiwa kita sehat. Ya. Saya ada lihat di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7. Satu orang membacakan untuk kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Yang sudah berpengalaman baik boleh dibaca ya? Amin. Boleh dibacakan untuk kita? Demikian firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita buah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Oke, ya, saya bacakan sekali. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih ketertiban. Artinya, ketika Tuhan mendisiplinkan kita, kita tidak dikasih roh ketakutan. Amin. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita roh keberanian, roh kekuatan untuk kita boleh menjalani proses disiplin itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Itulah cara Tuhan mendisiplinkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun secara manusia kita mengatakan Tuhan terlalu berat nih disiplin yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya firman Tuhan katakan pencobaan yang ada padamu tidak melebihi kekuatan kemampuanmu. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan amin. Poin yang ketiga yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini yaitu hasilkan buah kebenaran. Ya, kita lihat di ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat 11 dikatakan di situ. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Artinya, Bapak Ibu, di poin yang ketiga ini saya buat hasilkan buah kebenaran. Ketika ganjaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat kita kembali kepada destinasinya Allah. Katakan amin. Amin. Ketika kita Tuhan disiplinkan hidup kita, jangan kita lari dari disiplin itu. Benar dikatakan di situ mendatangkan dukacita. Saat itu seperti yang dibilang hambanya David tadi, ketika dia pertama kali datang ke hutan, dia merasa gundah gulana, ketakutan. Ada dukacita di situ. Dia tidak bisa menerima. Tapi dikatakan di sini, itu akan menghasilkan buah kebenaran. Itu akan menghasilkan buah kebenaran.
ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sering kita katakan, kenapa Tuhan izinkan ini? Karena menurut perspektif kita, kebenaran kita benar, atau tidak salah. Namun kenyataannya Tuhan izinkan terjadi. Baik itu dengan kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Katakan amin. Amin. Ya, biarlah hari-hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ganjaran yang kita alami baik dalam keluarga kita, rumah tangga, anak-anak kita, memang saat itu kita melihat duka cita, berat rasanya menghadapi. Tapi ingatlah, lewat duka cita yang Tuhan izinkan akan ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Tapi tetap seperti yang ayat dikatakan tadi, mata hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita, pikiran kita, kemampuan kita, karena itu semua terbatas. Yes. Yes. Selanjutnya yang saya lihat dari firman Tuhan ini yaitu poin yang keempat, relasi dengan Bapa dan sesama. Kita lihat di ayat yang 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan dapat melihat Tuhan. Janganlah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencelakakan banyak orang. Artinya dalam kehidupan kita ini kita perlu hidup di dalam Tuhan dan hidup dengan sesama. Ya, itu memang hukum Tuhan. Kita tidak boleh hanya saya punya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Secara manusia itu perlu yang namanya sosial, ya, perlu yang namanya hubungan. Coba saya tanya di sini, ada yang nggak mampu satu hari tidak berkomunikasi, tidak ngomong? Ada? Nah, satu hari diam aja, hanya baca firman Tuhan, berdoa firman Tuhan, sanggup nggak? Mungkin kalau dalam pengasingan boleh, ya kan? Karena kalau kita berpuasa, saya sudah pernah lalui puasa 3 hari 3 malam. Memang untuk menghemat energi tidak perlu banyak bicara, baca firman Tuhan, doa, istirahat, berbicara secukupnya, ya kan? Karena memang dalam pengasingan namanya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menjalin komunikasi, hubungan sosial kepada sesama kita. Karena ketika kita memiliki hubungan sosial kepada sesama, disitulah mereka melihat bagaimana keteladanan hidup kita. Adakah kita menjadi contoh bagi mereka? Adalah mulut kita ini memperkatakan kata-kata berkat kepada mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka, menguatkan mereka, atau hanya kata-kata kutukan yang keluar dari mulut kita? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita bertemu dengan orang yang berduka cita, maka kita katakan turut berduka cita ya atas terjadinya seperti ini, seperti ini. Ketika ada orang yang berpesta, kita katakan selamat ya, kamu sudah sukses, kamu sudah berbahagia, kamu sudah seperti ini. Itulah hubungan sosial. Perlu kita harus miliki hubungan sosial yang baik kepada masyarakat sekeliling kita. Di dalam rumah kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita, dengan sesama kita, dengan anak-anak kita, adik kita, perlu ada komunikasi yang baik. Makanya dikatakan, lihat si Abigail itu, kalau dia ngomong sama adiknya seperti ini, itulah menjadi kesaksian yang hidup kepada sesama. Tidak melulu hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita hamba Tuhan, yang tahu firman Tuhan, pintar khotbah, doa bagus, tapi ketika bertemu dengan orang, kenapa tahu? Siapa tahu? Aku tidak tahu kok. Dan hamba Tuhan seperti itu, ya kan? Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, akal budimu, dan sama juga dikatakan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Makanya ada salib ke atas dan ke sesama, harus seimbang.
harus seimbang. Dan tidak bagus juga bermasyarakat kita bagus, ya kan? Kelihatannya kita wah bermasyarakat, tapi kita menyakiti hati Tuhan, menipu segala macam. Itu juga nggak bisa. Makanya harus seimbang. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan milikilah pergaulan yang baik, yang manis kepada sesama. Jangan sampai keberadaan kita tidak dinantikan teman-teman kita. Kalau Ibu Abigail ada di situ aku nggak mau lah. Kenapa? Ibu Abigail itu kalau ngomong menyakitkan hati, sok-sokan, sok dia yang sudah begini. Jangan seperti itu bapak-bapak. Nggak suka lah sama bapak itu. Kalau dia ada di sini nggak nyaman aku. Dia begini. Jangan sampai seperti itu bapak ibu. Jangan kehadiran kita itu tidak dirindukan orang, tidak dinantikan orang. Jangan sampai seperti itu. Bagaimana kita mau bersaksi kepada orang kalau kita tidak dirindukan orang lain? Benar, tidak semua orang bisa kita menyenangkan hati semua orang. Benar, ya. Bapak Ibu berapa orang di sini? Tidak mungkin saya bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi jangan sampai menyakiti hati banyak orang. Benar Bapak Ibu? Mungkin 2-3 orang ada di sini. Kita nggak tahu, ya. Artinya, firman Tuhan katakan kita kembali kepada firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi kesaksian yang hidup kepada sesama kita. Ya. Penyembahan itu saya pernah belajar dalam menyembah Tuhan. Senyum kita itu, kalau kita tulus senyum, itu suatu penyembahan kepada Tuhan. Menyenangkan hati orang. Ya. Mungkin orang keluar dari sel dari mana dia berat hatinya, mungkin dia ada yang beban pikirannya, tapi ketika dia datang ke sini kita salam, apa kabarmu, bagaimana kabarmu, kita senyum, hatinya damai, tenang. Dia duduk di sini, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa mendengar firman Tuhan. Tapi dia kalau dia datang gondok, dia duduk di sini pun malas dia, matanya tak kemana-mana gitu ya. Kenapa? Hatinya tidak tenang. Ada yang dongkol di hatinya, yang membuat dia tidak nyaman. Makanya setiap kita mau ibadah kita perlu doa dulu. Kita doa, minta Roh Kudus hadir di tempat itu, menjamah hati kita sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Pujian yang kita naikkan itu kita tulus menyampaikan kepada Tuhan dan hati Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tulus. Ya, dia bukan haus penyembahan, tidak. Namun kembali kepada destinasinya Allah. Tuhan menciptakan kita sebagai rekan sekerja Allah untuk menyembah Tuhan. Ya, itu tujuan Tuhan menciptakan kita, memuliakan nama Tuhan. Karena tidak mungkin. Tapi teman-teman katakan kalau tidak ada lagi manusia yang mau menyembah Tuhan, batu, gunung, pohon bisa Tuhan pakai untuk menyembah Tuhan. Ya kan? Jadi jangan terlalu sombong kita. Oh, aku ini WL. Kalau aku tidak ada, tidak jadi ibadah. No. Oh, aku ini khotbah yang luar biasa. Kalau aku tidak ada, tidak jadi ibadah. No. Batu aja bisa Tuhan pakai kok. Kenapa kita harus sombong? Jangan sampai kita berkata karena aku dan karena aku. Tapi biarlah kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Katakan amin. Poin yang terakhir, ya, sudah selesai poin yang terakhir. Oke, ayo kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 19 ayat 15. Satu orang membacakan bagi kita. Mazmur 19 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Artinya di situ Bapak Ibu dikatakan penulis Mazmur itu Mazmur Daud mengatakan biarlah Tuhan berkenan atas apa katanya ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita berkomunikasi kepada sesama kita. Mulut kita berkata, berbicara, berucap
Itu yang kita minta kepada Tuhan setiap hari. Katakan amin, Bapak. Amin. Ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Saya sangat diberkati dalam firman Tuhan ini. Biarlah setiap ucapan kita yang keluar dari mulut kita itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hal apapun rencana di dalam hati kita, biarlah rencana kita, biarlah setiap apa yang kita renungkan di dalam hati kita itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau ada hal-hal mungkin yang membuat kita gondok marah sehingga ada timbul emosi di dalam hati kita, cepat-cepat kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai terbenam matahari baru pengampunan keluar dari hati kita. Ya, jangan sampai terbenam matahari kita masih emosi terus, ya kan? Tidur pun tidak tenang. Karena apa? Hati udah kelana, hati emosi, hati gondok, sehingga tidur pun jadi tak boleh menikmati. Satu lagi, Lukas 10 ayat 27 coba dibacakan. Lukas 10 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ini sudah sering kita dengar ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, kekuatan, iman kita semua. Fokus kita kepada Tuhan. Tapi tidak cukup hanya di situ. Harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Mengasihi sesama seperti yang saya bilang tadi, lewat perkataan kita, perbuatan kita, rencana di dalam hati kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini tentang pertunjukan kehidupan ada 4 poin. Yang pertama tadi, miliki kesaksian hidup yang berkualitas. Yang kedua, disiplin dan sebuah kualitas. Yang ketiga, hasilkan buah kebenaran. Dan yang keempat, relasi dengan Bapa dan sesama harus baik. Ya. Dalam perjalanan hidup ke depan, Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga harus memiliki yang namanya kualitas iman. Dalam perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh hanya berbicara kepada Tuhan tentang firman Tuhan. Ya. Sesama saya yang tahu dalam kehidupan saya mungkin suami saya. Jadi ketika saya berbicara tentang firman Tuhan, tetapi kehidupan saya di rumah tidak boleh menjadi berkat, kira-kira suami saya tidak sejahtera atau tidak? Dia akan menghakimi. Kamu itu hanya minta firman Tuhan, tapi di rumah kamu tidak bisa melakukan firman Tuhan. Kamu tidak boleh menjadi berkat bagi saya. Itu akan terjadi. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga harus belajar setiap hari untuk tetap hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada kesalahan kanan kiri, tapi cepat-cepat kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Karena sebanyak apapun kita ngomong, kalau tidak diikuti disertai perbuatan, itu sia-sia. Perkataan kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kehidupan kita, keteladanan hidup kita, kesaksian kita, itu yang membuat orang lain, wah ternyata anak Tuhan itu seperti ini ya. Ya ternyata orang yang mengikut Tuhan itu, yang mengikut Yesus Kristus itu, hidupnya seperti ini ya. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Musik boleh ke depan sama Lea. Kita mau angkat pujian kita. Tuhan menyenangkan. Tuhan berdoa hari
dijamin dan dirahmati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi teladan hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah keluarga setiap kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Diberkati, amin. Amin. Kita akan masuk dalam bahasa Tuhan. Begitu ya tadi kan? Kita tutup ya. Iya. Mari kita bangkit berdiri saudara yang sekalian. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan satu pujian kita mengatakan Bapa menghadirat kuasa Tuhan sebab kami telah bersama Tuhan. Haleluya.
memberkati setiap kami. Berkat kesehatan, umur panjang menjadi milik bagian setiap kami. Kekuatan yang baru, sukacita melimpah itu menjadi milik bagian setiap kami. Dalam segala perkara kami tahu Tuhan menolong setiap kami. Keluarga besar kami yang jauh daripada kami, yang berhubungan darah dengan kami berdoa Tuhan memberkati setiap mereka. Untuk memeluk mereka dengan damai Yesus, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Tuhan kami berdoa apa yang mereka boleh kerjakan di rumah, di ladang, di kantor, bahkan yang berbisnis, Tuhan memberkati berlipat-lipat. Menjadi bagian setiap mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa memberkati Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Dari Pak Juliedi sama Ibu Petra, Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan. Kemanapun hamba melayani, kami tahu tanda-tanda ajaib menyertai pelayanannya. Keluarganya, anak-anaknya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka Tuhan jadikan berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat lapas kota Tanjung Pinang di tempat ini. Setiap pemimpin yang ada, maka setiap yang bekerja Tuhan, Tuhan memberkati setiap mereka. Rotakan Tuhan, Tuhan curahkan bagi setiap mereka. Setiap keputusan yang mereka putuskan di tempat ini, semua boleh bermanfaat kepada kepentingan keseluruhan, bukan kepentingan pribadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka di tempat ini Tuhan. Dijauhkan sakit penyakit dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau hari-hari ini mungkin ada hamba-hambamu yang ada dalam proses sidang, kami percaya Tuhan yang menolong setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kata Yesus yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Tanjung Pinang, di mana kami boleh tinggal. Tuhan memberkati kota kami, kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Diberkati udaranya, diberkati lautnya, diberkati hasil buminya. Biarlah kota Tanjung Pinang berlipat berkali ganda berkatnya berlipat di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pemimpin kota Tanjung Pinang dari gubernur, wali kota sampai kepada lurah, bahkan RT. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi kami membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia, setiap pulau-pulau yang ada dari ujung Aceh sampai ke Merauke. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh pertobatan tercurah atas bangsa kami di era kota yang ketiga ini Tuhan. Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan setiap orang, tidak dibatasi dengan suku, kaum dan bahasa. Tapi kami percaya setiap orang yang terikat dengan agama, yang terikat dengan perjudian, yang terikat dengan puasa-puasa kegelapan, hari-hari ini kami akan melihat Tuhan bebaskan kami. Terima kasih. Diberkati presiden kami dan wakil presiden yang ada Tuhan. Bahkan parliamentary, bahkan polisi, TNI, Tuhan memberkati mereka. Biarlah setiap orang yang bekerja di bangsa kami, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Perjalanan kami ke rumah kami, hamba-Mu yang ada di kota Tanjung Pinang, Tuhan memberkati. Sampai kami ke rumah kami, berjumpa dengan orang yang kasih di depan Allah juga. Hamba-hamba-Mu yang tinggal di tempat ini, Tuhan yang terus menghibur hati mereka. Sukacita yang daripada Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan mereka. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Itu ada di dalam hati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih Allah Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat yang baik. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, bahkan persatuan yang manis daripada Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita. Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama.